Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkawi. Saya adalah guru PAI Sekolah Dasar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BES kedua tahun 2025 untuk guru PAI. Saya dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 4 di materi Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doanya dulu pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lengkap semuanya? Nah, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini memasuki bab kedua. Apa bab 2? Ya, pengertian Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin menanyakan dulu, ada berapa Asmaul Husna? 99. Sebutkan yang kalian ingat. Apa? Al-Aziz. Apa? Al-Qudus. Apa lagi? As-Salam. Apa? Al-Qayyum. Apa lagi? Al-Mu'min. Nah, tepuk tangan buat semuanya dulu. Nah, ternyata sebelum kita memasuki bab 2 ini, alhamdulillah sudah ada yang hafal atau yang tahu salah satu Asmaul Husna yang 99 itu. Nah, tetapi di pelajaran kita pada bab 2 ini, pada pagi hari ini kita akan membahas cuma 5 saja, 5 Asmaul Husna. Nah, kita mempelajari 5 Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut ke materi, perhatikan video berikut. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum belajar dari hari ini. Nah, alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, dari video ini menerangkan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama di sini ada Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Mu'min, yang keempat As-Salam, dan yang terakhir Al-Qudus. Al-Malik di sini apa artinya itu? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari marah-marah. Nah, apabila kita dijahili teman atau dikerjai teman tidak sengaja terjatuh, nah kita tidak boleh marah. Kenapa? Kalau marah itu bisa dirasuki lawan setan. Nah, itu sangat berbahaya. Nanti apa terjadi kalau sudah marah-marah, sama-sama marah, nanti terjadi perkelahian, maka keduanya sama-sama rugi. Nah, makanya di sini Al-Malik disuruhnya apa? Artinya apa? Menahan diri. Lah, yang kedua ada Al-Aziz. Nah, di situ Al-Aziz pengertiannya apa? Mandiri. Ya, disuruhnya kita mandiri. Dari apa mandiri, Pak? Salah satu contohnya mandiri, bangun pagi sendiri. Habis bangun apa? Sholat 5 waktu. Terus mandi, siap siap berangkat sekolah, sarapan, pamitan kepada orang tua berangkat ke sekolah. Nah, tuh pengertian dari Al-Aziz. Terus selanjutnya Al-Mu'min. Nah, di sini Al-Mu'min apa? Pengertiannya Al-Mu'min, hidup tertib.
Nah, kita disuruh dituntut tertib hidupnya. Jangan asal-asalan. Misalnya kita ada antrian, kita terobos langsung memotong-motong antrian orang. Nah, itu tidak boleh. Kita sesuai antriannya. Misal Akila nomor 1. Nah, Munjir nomor 2, Abidin nomor 3. Nah, itu sesuai antrian kan? 1, 2, 3. Nah, sudah sesuai antrian. Tiba-tiba datang temannya yang lain langsung mengisi antriannya Akila. Boleh atau tidak itu? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, itu kada mencerminkan sifat al-mukmin lah. Itu di kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata terjadi di mana, Pak? Di jalan raya. Nah, itu banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Makanya nih yang kecil-kecil ini yang masih sekolah SD, Bapak sarankan kalau misalnya berjalan jangan pakai motor sendiri, terlalu berbahaya lah. Kalau mau berangkat kemana-mana itu mohon diantar sama orang tuanya atau kakaknya. Kalau terjadi yang seperti ini, nah nanti kalau kenapa-napa yang rugi siapa? Diri sendiri. Malah kita melibatkan orang lain. Jadi dua-duanya rugi. Nah, jangan seperti itu. Kita harus mencerminkan sifat al-mukmin. Yang keempat, assalam. Apa assalam? Menjaga lisan. Nah, artinya pandiran kita atau kata-kata kita ini harus dijaga. Jangan berkata-kata yang kotor, yang menghina orang, mencaci orang, atau memarah-marah kepada orang atau temannya. Nah, itu tidak boleh. Kita dari mulut kita ini harus mengeluarkan kata-kata yang halus, yang lembut, yang baik, yang santun. Buat apa, Pak? Buat orang lain senang dengan kita. Nah, kalau kita itu bagus dipandang orang lain, maka kita dimanapun kita berada, maka hidupnya akan nyaman, tidak ada permusuhan. Tapi kalau kita sering berkata kotor, berkata yang aneh-aneh, maka orang pun enggan berteman dengan kita. Nah, kita ini sebagai makhluk sosial, kita harus banyak berinteraksi dengan orang, harus bekerja sama dengan orang, supaya kita bisa baik menjalani hidup. Nah, jangan banyak musuh. Kalau banyak musuh kita susah. Belanja susah, berteman susah, lah mengerjakan tugas susah. Nah, kita perbanyak teman biar apa, Pak? Biar silaturahminya selanjutnya Al-Qudus. Apa Al-Qudus? Cinta kebersihan. Nah, kita itu harus hidup bersih. Jangan hidup kotor. Kalau kotor itu banyak ruginya. Yang pertama, perut kita bisa sakit, kita mudah demam, dan lain sebagainya. Tapi kalau bersih, nah, kalau bersih enak dilihat. Terus apalagi selain enak dilihat, kuman-kumannya tidak ada. Nah, terhindar dari penyakit. Nah, itu kenapa banyak kasus demam berdarah? Karena lingkungannya kotor. Nah, itulah penyebabnya. Maka kita disuruh harus rajin bersih-bersih. Nah, di lingkungan kita, dimanapun itu, di sekolah ataupun di rumah. Nah, kita harus cinta kebersihan. Nah, dari pembelajaran ini, Bapak ingin memberikan tugas. Nah, jadi tugasnya menyampaikan kembali, menyimak kembali apa yang dipelajari. Nah, ini Bapak bagikan tugasnya dulu lah. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan
tugas yang Bapak berikan. Jangan lupa dikasih nama biar Bapak mudah untuk mengoreksinya. Waktunya habis, silahkan dikumpul. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Selanjutnya, tugas selanjutnya dari 5 Asmaul Husna tadi. Nah, Bapak ingin memberikan sebuah proyek pembelajaran, bukan proyek bangunan, tapi proyek pembelajaran. Nanti kalau sudah besar, kalau ada niatnya mau bikin CP sendiri, membahas 5 Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari dan dijadikan gambar ilustrasi lah. Nah, dijadikan gambar ilustrasi buat menyampaikan makna dan maksud apa artinya itu di kehidupan kita. Kita gambarkan biar orang lain paham apa yang kita sampaikan. Karena orang itu lebih banyak melihatnya daripada membacanya. Nah, jadi proyek kita hari ini ada menggambar 5 pokok Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Nah, jadi Bapak minta ini mengerjakan pengertian Al-Malik. Yang ini Al-Qudus. Yang di belakangnya As-Salam, Al-Aziz, yang terakhir Al-Mu'min. Nah, itu digambarkan, diceritakan di gambar, dibikinkan proyeknya. Nah, jadi itu coba keluarkan kertasnya dulu semuanya. Yang ada pensil warnanya dikeluarkan semua pensil warnanya. Kita melakukan tugas. Nah, untuk bagi yang lupa membawa itu boleh meminjam pensil warna teman lah. Bagi yang lupa bisa meminjam pensil warna temannya. Nah, dari 5 Asmaul Husna tadi dibikin proyek gambar. Nah, yang pertama tadi kan Al-Malik. Coba perhatikan dulu sebelum mengerjakan, perhatikan Bapak dulu. Al-Malik. Al-Malik itu kan yang maha menguasai. Nah, maha menguasai itu artinya mengatur atau memimpin, atau bisa juga diartikan membina. Nah, membina, mengontrol, misalnya nih di wilayah ini tempatnya belum bersih. Nah, itu bisa kita gambarkan seperti apa. Yang selanjutnya Al-Qudus. Itu artinya apa? Maha suci. Kalau yang di sini tadi apa proyeknya nih? Apa yang ini? Nah, di sini apa Al-Qudus? Cinta kebersihan. Nah, seperti apa contohnya proyek cinta kebersihan? Nah, yang sebenarnya Al-Qudus itu artinya adalah apa? Maha suci. Selanjutnya As-Salam, maha pemberi keselamatan. Nah, jadi bagaimana contoh proyek tentang lisannya, tentang kata-katanya. Itu kan biasanya kalau misalnya lisan itu berhubungan dengan orang yang sedang berdebat ataupun habis berkelahi. Jadi seperti apa contohnya itu diproyeksikan. Terus selanjutnya di situ Al-Aziz artinya apa? Maha perkasa. Nah, di sini artinya sudah apa? Artinya sudah besar. Jadinya dia melakukan sikap atau sifat mandiri. Nah, itu contohkan proyeknya. Dan yang terakhir Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan.
Nih, membiasakan hidup tertib. Nah, ada pertanyaan? Silahkan kerjakan sesuai tugas asmaul husna masing-masing. Boleh melihat referensi dari depan ini. Nah, silahkan dikerjakan. Bapak beri waktunya 10 sampai 15 menit untuk mengerjakannya itu. Ayo. Nah, sambil berjalan, yang sudah selesai angkat tangannya, yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Nah, ini mau maju menjelaskan sesuai dengan urutannya atau yang sudah selesai duluan? Yang sudah selesai duluan. Siapa yang merasa selesai pertama tadi? Siapa? Kelompok belakang. Kelompok apa? Kelompok Asalam untuk menjelaskan proyeknya. Ayo, silahkan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Badari. Nah, kelompok apa? Kelompok Al-Mu'min. Nah, di situ menjelaskan. Tepuk tangan buat temannya. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok siapa? Al-Qudus. Siapa? Al-Ajiz. Nah, Abidin, perkenalkan diri dan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emin Zainal Abidin Dari kelompok dari kelompok Al-Malik. Nah, dari si temannya. Nah. Ayo, sisa 2 kelompok lagi. Yuk, Al-Ajiz yang terakhir. Ya, dah. Ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Farisa. Saya dari kelompok Al-Qudus. Nah, dari Kudus. Nah, silakan duduk kembali. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya dari kelompok Al-Aziz. Tepuk tangan buat temannya. Silakan duduk. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Nah, kita sudah membahas pembelajaran kita pada hari ini. Bab 2 inilah menanyakan kembali. Nah, yang mengingat kembali yang kita pelajari tadi, kita melihat 5 Asmaul Husna ini sangat berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari menjaga amarah, terus mandiri, hidup yang teratur atau tertib, lisan kita dijaga, dan yang terakhir cinta kebersihan. Nah, itu dirangkum dalam 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari inilah kita harus mampu merefleksikan ini di kehidupan kita sehari-hari. Di kehidupan nyata kita harus kita mampu untuk melaksanakan. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang inilah. Nah, pada pagi hari ini salah hilap mohon maaf dari Bapak. Kalau ada tutur kata Bapak yang salah, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.